Oke, nanti di IPS KD 3 ya, tentang perdagangan internasional itu sudah ada. Teman-teman sudah melihat yang di tampilannya Pak Mukri, sudah terlihat dari situ? Sudah, Pak. Sudah, oke, siap. Sudah. Nah, paling tidak hari ini hanya saya dan Bu Sri hanya menyampaikan Vicon saja, akan membahas tentang perdagangan internasional itu. Tugas-tugasnya belum, baru nanti besok ketika pertemuan yang kedua, ekonomi kreatif, kita nanti ada materi, kemudian ada tugasnya. Kalau saat ini hanya menyelesaikan ini saja, kalau belum selesai, kalau sudah selesai Vicon, teman-teman segera menuju ke praktek, ya. Silakan berkoordinasi lalu segera menyelesaikan, karena target minggu ini teman-teman sudah mulai kerja, ya. Kalau masih direvisi Pak Tri, mohon segera dibereskan. Maksud saya begitu, sehingga supaya tidak terlalu banyak tugas, Anda konsentrasinya tidak pecah, ya. Mari kita mencoba untuk di sini memang ada PPT 1, tapi PPT 1 ini mohon maaf, saya kemarin sebenarnya ada di posisi presi, tapi presi sekarang ternyata ada aturan baru, ada aturan baru. Tidak ada versi klasiknya. Kalau versi klasik kemarin saya bisa mengedit, bisa kasih embed, bisa link, itu enak. Tapi sekarang presi berbayar, sehingga mau tidak mau, kalau mau gratisan ada keterbatasan yang saya sudah tidak bisa nge-share embed lagi. Tapi masih mending kita masih bisa menjalankan langsung. Hanya untuk Chrome kami kesulitan, sehingga kemarin saya sempat menvideokan begitu, tidak tak kasih suara, tetapi mau saya terangkan. Tapi di sini yang ikut Vicon saat ini itu Anda langsung masuk ke presinya, ya, bisa ke presinya. Teman-teman, silahkan kalau teman-teman bawa buku paket, teman-teman bisa lihat di mulai halaman 153, ya, 153. Hari ini kita hanya berbicara tentang perdagangan internasional, halaman 154 sampai 159, ya. 154 sampai 159 itu saja. Saya hanya rangkuman-rangkuman saja, tidak semua harus ditulis karena secara prinsip di buku paket Anda ada, ya. Karena kita hanya disuruh poin-poinnya saja, Pak. Oh ya udah. Nah, kita akan berbicara tentang khusus submateri yang pertama yaitu perdagangan internasional, ya. Submateri kedua nanti ada ekonomi kreatif dan selanjutnya. Nah, kita akan mencoba untuk masuk ke perdagangan internasional. Teman-teman bisa membuka mulai halaman 154, ya, 154 kalau yang di buku paket. Ini perdagangan internasional. Nah, ketika teman-teman nanti belajar mengakhiri perdagangan internasional saat ini, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya ini, ya. Tujuan pembelajaran kita pagi ini itu paling tidak setelah nanti teman-teman selesai tentang perdagangan internasional bisa mengerti apa sih perdagangan internasional itu, lalu bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kok bisa terjadi perdagangan internasional? Faktor-faktor yang mendorong apa? Lalu manfaat, ya, bisa menyebutkan manfaat perdagangan internasional dan juga bisa menyebutkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam perdagangan internasional. Nah, ini setelah kegiatan tolong pastikan teman-teman bisa memahami ini. Yang berikutnya, karena kita ngejar waktu. Kita ada satu gambar dari Pak Mukri. Nah, ini. Oke, teman-teman, ini ada satu gambar. Nah, kalau kita amati, ini gambar kapal yang sedang ada di parkir, ya, berhenti di pelabuhan begitu. Ini menandakan di sini ada terlihat lewat gambar ini itu aktivitas bongkar muat barang, ya, bongkar muat barang di pelabuhan. Hal ini, adanya aktivitas itu membuktikan
Ini pasti ada pasti ini datangnya dari tempat lain. Kalau melihat kapalnya, bisa jadi ini dari luar negeri. Berarti menandakan membuktikan adanya perdagangan antar negara, kan itu. Datangkan barang dari negara mana. Nah, sehingga kegiatan ini nanti akan memunculkan aktivitas dalam perdagangan antar negara. Itu nanti akan memunculkan aktivitas yang namanya ekspor dan impor. Entah ini barangnya apa, tetapi dari sini gambar akan terlihat seperti itu. Aktivitas bongkar muat barang di sebuah pelabuhan yang membuktikan ini adanya perdagangan antar negara. Dalam perdagangan antar negara itu ada kegiatan ekspor dan juga ada kegiatan impor. Apa itu ekspor, apa itu impor? Saya yakin teman-teman bisa memahami, tapi supaya tidak satu arah, coba, karena dulu pernah ada angkatan berapa, ekspor impor itu masih salah kan, nyebutnya ekspor dan impor, mendeskripsikannya salah. Teman-teman bisa salah satu mewakili ekspor impor? Ekspor itu apa, impor itu apa, teman? Belum kita lanjut, yuk. Kalau ekspor itu menjual barang dalam negeri kita tuh ke luar negeri, Pak. Kalau impor itu membeli barang dari luar negeri. Nggak salah kayak gitu, Pak. Oke, siap. Oke, pinter, bener. Oke, paling tidak harapan kita seperti itu. Ekspor impor seharusnya kelas 9 nggak masalah. Walaupun angkatan tertentu sempat mendeskripsikan ekspor impor aja bingung. Yang kalau barangnya dari luar negeri masuk ke Indonesia itu ekspor atau impor, misalnya. Atau dari Indonesia dijual ke luar negeri itu ekspor atau impor. Nah, kadangkala walaupun saya yakin nggak banyak, mayoritas saya yakin paham Anda. Nah, next, lanjut. Nah, jadi ini menunjukkan adanya bukti perdagangan antar negara. Apa itu ekspor, apa itu impor, tadi sudah diinformasikan, ya. Bisa lanjut belum? Ya, di sini ada sih. Nanti silahkan hasil record akan saya kirim juga. Ya. Bisa lanjut ya kayaknya ya? Bisa, Pak. Ya, lanjut, next. Nah, kita lanjut sekarang. Kalau begitu, pengertian perdagangan, kalau tadi kan membuktikan itu adanya perdagangan antar negara. Kan itu. Begitu, bisa ada yang mewakili, ya, tadi JC sudah. Mungkin teman yang lain, kalau begitu, apakah itu sudah bisa menggambarkan adanya perdagangan internasional? Dari sedikit gambaran tadi, apakah sudah bisa diambil menjadi sebuah definisi perdagangan internasional begitu? Siapa yang mewakili? Definisinya apa perdagangan internasional? Kalau mungkin melihat dari sisi gambar yang tadi, bisa jadi menunjukkan adanya perdagangan antar negara. Ada yang bisa membantu Pak Mukri? Mungkin bisa mendeskripsikan perdagangan internasional apa dari sisi gambar ini mungkin? Oke, guys. Wes, nanti ndak kesuwen. Pak Mukri nunggu lah ya kesuwen. Bahwa perdagangan internasional itu macam-macam, nanti teman-teman akan masing-masing literasi mungkin beda tapi maknanya sama pasti ya. Bahwa perdagangan internasional itu adalah sebuah proses pertukaran. Tadi kan ada tukar barang, ada barang yang masuk ke Indonesia, ada barang yang masuk ke luar. Nah, jadi ada proses pertukaran barang. Bisa barang, bisa jasa. Barang bisa jasa, bisa melibatkan dua negara, bisa melibatkan multinegara, bisa dalam satu kawasan, misalnya kayak gitu. Sehingga proses pertukaran barang jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan di mana pertukaran barang itu tujuannya pasti mencari keuntungan, mencari laba. Ini salah satu definisi perdagangan internasional. Satu definisi perdagangan internasional. Next, paling tidak sudah terdefinisi. Dari sini
Kalau ada yang bertanya, silahkan informasikan. Kalau tidak, kita lanjut. Next, berarti lanjut. Sekarang kita melihat, kenapa itu bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu? Ada yang memberikan pendapat mungkin, silahkan. Next, pengen dok. Paling tidak satu, kalau di paket Anda ada ini ya. Ada. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda. Ya, karena faktor iklim, faktor cuaca, hingga masing-masing negara itu pasti memiliki sumber daya alam yang beda. Ya. Banyak faktor tadi. Ya. Faktor iklim, faktor cuaca, yang sehingga di situ muncul sumber daya, kekayaan alam yang satu wilayah dengan wilayah lain itu pasti. Indonesia yang banyak air dengan yang dibandingkan dengan daerah gurun seperti di misalnya di Afrika ataukah di Timur Tengah, pasti dengan perbedaan seperti itu akan menjadi faktor nanti penyebab masing-masing negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Padahal, mungkin satu sisi saya contohkan misalnya, Indonesia, Timur Tengah, Arab Saudi. Arab Saudi itu salah satu yang terkenal penghasil apa teman? Arab Saudi. Minyak bumi. Minyak bumi. Ya, minyak bumi, oke. Daerah Timur Tengah itu adalah ladang minyaknya dunia ya di Timur Tengah itu kan. Nah, sementara di Indonesia minyak bumi ada enggak? Pak. Ada. Hanya kalau dibandingkan Timur Tengah ya tidak sebanding kan itu. Enggak sebanding. Kita juga punya ladang minyak, hanya tidak sebesar yang ada di Timur Tengah. Tapi mungkin dari sisi Indonesia apa? Oh, karet misalnya. Atau kelapa sawit. Wah, itu besar. Ya. Indonesia. Ya, Indonesia penghasil kelapa sawit, karet itu besar. Sementara Arab tidak seperti di Indonesia. Maka dari perbedaan sumber daya alam seperti itu akhirnya menyebabkan, oh kalau Arab membutuhkan minyak dari kelapa sawit, ya salah satunya bisa beli di Indonesia. Indonesia yang butuh minyak, ya bisa saja beli di sana. Ini akhirnya menyebabkan menjadi terjadinya perdagangan internasional karena memang perbedaan sumber daya alam. Berikutnya yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. SDM-nya berbeda. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Ini yang sumber daya manusianya, SDM-nya rendah, ya akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu kualitas yang rendah misalnya. Ini tingkat persaingan nanti pasti kalah. Nah, dari itu mereka akhirnya karena perbedaan tingkat sumber daya manusia inilah, yang pinter-pinter bisa menghasilkan bla 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 bla, yang mungkin sumber dayanya negara sumber dayanya tidak seperti itu, akhirnya tidak bisa menghasilkan. Nah, mereka bisa mengadakan kerjasama lewat perdagangan internasional. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penguasaan iptek, ilmu pengetahuan teknologinya berbeda, akhirnya mereka saling mengadakan perdagangan internasional. Contohnya, Indonesia itu membuat pesawat sudah bisa belum, nak? Sudah ya? Pesawat? Iya, Pak. Sudah. Nah, oke. Saya yakin Anda masih teringat tokoh kita, Pak pesawat terbang kita, yaitu yang sudah almarhum ya, B.J. Habibie. Nah, itu adalah Bapak teknologi Indonesia, salah satunya ya B.J. Habibie itu. Nah,
Eh, hanya untuk pesawat-pesawat tertentu, ya, tertentu tentunya kita belum bisa, apalagi pesawat-pesawat tempur dengan teknologi yang tinggi, kita belum mampu. Ya. Contohnya, kalau yang di Amerika itu biasanya pesawat tempur andalannya salah satunya apa? F-16 sama F-22. F-16, F-22. Indonesia belum bisa. Maka ketika kita harus, karena penguasaan teknologinya di Amerika lebih maju dibandingkan di Indonesia untuk pesawat tempur seperti itu, maka akhirnya kita beli pesawat F-16 ke Amerika. Kalau Sukhoi itu dari mana, nak? Produksinya mana? Sukhoi? Rusia. Rusia. Karena itu saingannya F-16. Nah, ya, ada F-16 lalu muncul Sukhoi bla bla bla, mereka saling teknologi. Nah, ketika kita di embargo militer Amerika, lalu kita tidak boleh membeli atau kerjasama di bidang militer, akhirnya Indonesia salah satunya membuka link kerjasama MOU dengan Rusia. Indonesia tidak membeli pesawat F-16 dari Amerika, tetapi membeli Sukhoi. Karena apa? Karena memang Indonesia belum punya teknologi itu. Karena ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya kerjasama antara Amerika dengan Indonesia, dengan F-16-nya, ini hanya salah satu contoh. Antara Rusia dengan Indonesia, dengan Sukhoi-nya, memang perbedaan tek. Berikutnya, next, yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Karena budayanya berbeda, maka perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Kalau ngomong tentang batik, Indonesia ya, terkenal. Karena memang budaya Indonesia sejak dulu punya budaya itu. Maka negara lain yang menyukai batik, salah satunya. Ini karena perbedaan budaya. Kalau keramik yang terkenal mana? Nah, keramik ada yang bisa menyebutkan negara yang sangat terkenal keindahan di bidang keramiknya gitu, mana? Ayo, mana? Cina ya? Nah, di bidang, ya karena budayanya seperti itu, akhirnya bisa menghasilkan itu, di negara lain enggak, maka mereka bisa mengadakan perdagangan internasional karena perbedaan budaya suatu bangsa, bisa jadi. Berikutnya, yang kelima, kalaupun masih ada perbedaan yang lain banyak sekali. Nah, di sini beberapanya masih disebutkan perbedaan lain yang nanti mempengaruhi perdagangan internasional. Misalnya perbedaan harga barang. Barangnya di sini lebih mahal, di sana lebih murah, maka akhirnya terjadi perdagangan internasional. Beli dari sana karena memang lebih murah misalnya. Apalagi ada politik dumping, ya. Mungkin saya menyinggung tentang politik dumping, saya lupa menuliskan ini karena kalau menyinggung bab 3 itu salah satunya adalah politik dumping. Ada yang sudah pernah punya literasi politik dumping nggak? Politik dumping berhubungan dengan harga-harga, piye? Ada yang sudah punya literasi politik dumping? Ini di bidang perdagangan. Oke, politik dumping itu sebuah politik pertama kali pencetusnya itu Jepang. Bukan Cina, Jepang. Walaupun akhirnya banyak orang segera meniru politik ini, bahwa politik dumping itu adalah sebuah kebijakan suatu negara di bidang perdagangan internasional, di mana dia itu menjual barangnya di luar negeri itu jauh lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Ya. Pencetus pertama politik dumping itu Jepang. Dia menjual barangnya di Jepang itu malah lebih mahal, di luar negeri murah. Secara logika masuk nalar enggak ini? Kalau menurut teman-teman,
Ya nggak nalar. Karena kalau di barang ke luar negeri kan ada ongkos macem-macem. Ada ongkos transportasi, ada pajak ketika masuk barang itu. Kenapa bisa lebih murah? Dan ini sebuah politik Jepang untuk menguasai pasar dunia. Karena kita tahu Jepang itu negara kaya. Maka dia memunculkan politik itu untuk bisa menguasai pasar dunia, salah satunya dengan politik dumping itu. Dia menjual di dalam negeri itu malah lebih mahal dibandingkan barangnya di luar negeri. Tetapi ingat, politik dumping tidak berhenti sampai di situ. Politik kalau seperti itu terus kan Jepang ya rugi kan itu. Maka politik dumping itu tidak berhenti menjual barang di luar negeri lebih murah. Tapi ini sebuah strategi. Kalau nanti di luar negeri itu pasarnya sudah diambil, ya, sudah minded dengan Jepang, maka harga-harga itu nanti akan secara perlahan-lahan di luar negeri akan dinaikkan, sementara di dalam negeri akan diturunkan. Sehingga dalam waktu tertentu kondisinya nanti akan normal. Di luar negeri mahal, dalam negeri murah. Itu politik dumping. Walaupun secara hukum internasional ini akhirnya dilarang oleh WTO, organisasi PBB yang membidangi tentang perdagangan internasional. Politik dumping ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena merugikan negara lain. Merugikan negara lain kan itu. Kalau negara kuat nggak masalah, ya modal dia kuat. Tapi kalau negara kecil ya bisa terlindas kan itu. Ini permainannya menjadi tidak sehat kan itu. Nah, ini bicara sedikit tentang perbedaan harga. Karena ketika ngomong perbedaan harga, salah satunya ngomong tentang politik dumpingnya Jepang. Kemudian perbedaan upah dan biaya produksi. Karena biaya upah tenaga kerja itu masuk di dalamnya biaya produksi. Kita melihat pembagian biaya produksi kemarin, salah satunya bagiannya itu adalah upah tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung. Nah, semakin seperti contoh, pasti teman-teman tahu upah tenaga kerja yang murah, salah satunya adalah negara mana? Upah tenaga yang murah, salah satunya negara Cina. Negara Cina itu upah tenaga kerjanya cukup murah dibandingkan negara-negara lain. Maka banyak perusahaan-perusahaan, walaupun masih banyak faktor yang lain juga sih kan itu. Perusahaan-perusahaan itu banyak menanamkan, salah satunya ya di Cina. Kecuali tenaga kerja murah, masih ada faktor-faktor yang lain lagi. Cina memang ada kebijakan, salah satunya itu ketika dia harus membayar biaya ekspor, nah sehingga ini banyak sekali kebijakan-kebijakan Cina. Salah satunya kalau kita ngomong tentang upah kerja di Cina. Dan di Cina tidak pernah ketika tenaga kerjanya itu dikasih upah minim, mereka tidak pernah protes. Kita tidak pernah mendengar di Cina itu demo tenaga kerjanya minta kenaikan gaji. Ya, misalnya kayak gitu. Apalagi di bulan Mei ya, di bulan Mei tidak pernah dengar. Kalau di Indonesia sudah biasa para tenaga kerja, para buruh demo minta kenaikan. Perbedaan selera juga mempengaruhi. Bisa lanjut teman-teman? Ya, lanjut ya. Lanjut saya karena ngejar waktu. Ya. Manfaat perdagangan internasional. Saya nggak terlalu lama kok. Habis manfaat nanti habis hambatan selesai. Manfaat perdagangan internasional. Manfaatnya apa? Oke, silakan, ini di buku paket juga ada. Kalau sulit memahami, paling tidak dengan adanya perdagangan internasional itu bisa mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Bilateral itu kerjasama dua negara,
Kalau multi itu sudah melibatkan banyak negara. Nggak mungkin sebuah negara yang perdagangan internasionalnya berjalan, lalu hubungan antar negara menjadi jelek, nggak mungkin. Justru adanya perdagangan internasional itu akan mempererat hubungan mereka. Ya, akan mempererat hubungan mereka. Next, berikutnya. 2, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ya, dengan adanya ekspor, adanya impor tadi, itu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan kan barang dan jasanya. Saya pikir ini gampang, karena Indonesia tidak seperti tadi, Indonesia kekurangan produksi minyak, akhirnya kita bisa membeli dari negara lain. Kemudian dari Arab Saudi, karena kekurangan akan minyak goreng dari sisi atau karet, ya membeli dari Indonesia. Nah, ini setiap negara akhirnya dapat memenuhi kebutuhannya karena adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Devisa hasil ekspor. Kalau Pak Mukri mengatakan ini, coba, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor dan impor. Benar atau salah? Ekspor dan impor. Ayo Nana, supaya nanti kalau keluar soal Anda nggak bingung. Pendapatan manfaatnya apa? Manfaatnya pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor dan impor. Betul atau salah? Benar, Pak. Benar. Benar. Oh, benar. Bentar, apakah semua sepakat dengan benar? Salah, Pak. Salah. Salah kenapa? Salah yang membuat salah yang mana? Karena justru kalau impor malah ngeluarin uang gitu nggak sih? Terima kasih. Kalau soalnya Pak Mukri begitu, jangan dijawab benar. Jawaban salah. Karena ada istilah impor. Salah, Pak. Ya, istilah impor. Impor itu tidak meningkatkan devisa, tapi justru mengurangi devisa. Justru mengurangi devisa. Maka kalau negara itu banyak impornya, devisanya itu pergi keluar. Devisa negara kita itu pergi keluar. Tapi jika negara itu banyak ekspornya, nah baru perolehan devisa kita. Devisa itu apa sih? Ngomong devisa Anda bingung. Devisa itu apa? Semua alat pembayaran yang bisa digunakan untuk pembayaran internasional itu devisa. Semua alat yang bisa digunakan untuk sebagai alat pembayaran internasional itu devisa. Maka di sini ada mata uang asing. Nah, jadi mata uang asing itu hanya salah satu bagian devisa. Mata uang asing. Ada emas batangan. Loh, emas batangan itu apa bisa untuk membayar? Impor. Enggak menurut Anda? Batangan. Bisa. Ya, tapi negara itu tidak mudah ketika harus dia impor itu bayarnya pakai emas batangan. Jadi BI sana punya emas batangan. Di setiap negara itu punya cadangan emas. Karena ini emas itu tapi keluarnya itu mereka sangat hati-hati. Mudah ketika impor bayar pakai emas. Karena apa? Emas itu relatif stabil dibandingkan mata uang. Harga emas itu relatif stabil. Negara berusaha untuk melindungi emas kan seminim mungkin, kalau bisa jangan mengeluarkan emas ini karena memang harga emas itu lebih stabil dibandingkan mata uang. Suatu saat mata uang itu bisa jatuh dalam hitungan 1 hari, hitungan detik, hitungan
Satu bisa langsung jatuh. Kalau emas relatif normal. Pak, kita lihat kondisi ekonomi Indonesia yang parah tahun 87 ya. Ketika kita terjadi pelengseran Pak Harto ya ketika mau turun 1998, Pak. 9897 ya. 9897 kita tahu bahwa mata uang Indonesia yang awalnya itu $1 Amerika nya 4.000, 5.000. Ketika masa Pak Harto mau jatuh, kita lihat $1 bisa mencapai berapa? 15 ribuan. Itu belum nyampe ke 20-an ribu. 11.000, tapi waktu itu sudah cukup tinggi dari awal 4.000, 5.000 sudah sampai ke angka itu kan, jadi kan lonjakannya begitu luar biasa. Itu mata uang. Kalau mata uang itu memang relatif tidak stabil, tapi kalau emas, batangan emas itu harga internasional relatif stabil, maka negara tidak mudah untuk mengeluarkan ini. Maupun yang lain ya, devisa tidak hanya dua ini, nanti bisa teman-teman bisa mencari ya, ada cek dan yang lain-lain, macam banyaknya. Berikutnya, dapat memperluas lapangan kerja. Dengan adanya perdagangan internasional, salah satunya dapat memperluas lapangan kerja. Jika kita bisa membuka menjadi distributornya barang-barang dari Cina misalnya, dan yang lain-lain. Berikutnya, kalau ada pertanyaan nanti, kalau yang pasti ada yang menggelitik loh. Justru munculnya barang itu perluas atau mempersempit. Nah, ini menjadi bahan perdebatan. Logika berpikirnya dapat memperluas lapangan kerja itu gambarannya kayak gitu. Ketika kita ada kerjasama dengan Cina, akhirnya barang-barang Cina itu laris di Indonesia, akhirnya kita bisa membuka lapangan yaitu distributor barang-barang dari Cina. Hanya kayak gitu. Next. Berikutnya, mendorong kegiatan produksi. Mendorong kegiatan produksi. Jadi, dengan adanya perdagangan internasional, akhirnya produksi itu juga terdorong, tergerak untuk bisa memproduksi lebih banyak karena dipacu untuk ekspor. Kita ekspor, nah ayo pabrik-pabrik memproduksi yang lebih banyak. Dan negara bisa mendorong kegiatan produksinya. Produksi sebanyak-banyaknya untuk diekspor ke luar negeri. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing negara. Masing-masing negara itu bisa, ipteknya bisa berkembang. Jadi contohnya apa? Contohnya ini, ketika Indonesia terpaksa membeli Sukhoi, itu sebenarnya latar belakangnya awal, Amerika memblokade atau itu kalau di IPS itu melarang Indonesia itu saat itu dilarang kerjasama di bidang militer. Bidang ekonomi masih diperbolehkan dengan Amerika. Bidang militer padahal Indonesia itu punya pesawat F-16. Suku cadangnya kalau butuh-butuh apa, kalau dilarang berarti kan sudah nggak bisa membeli lagi. Akhirnya Indonesia terpaksa harus mencari negara lain, alternatifnya yaitu Rusia, yaitu dengan membeli pesawat Sukhoi. Nah, hubungannya apa dengan pernyataan mendorong kemajuan iptek ini? Nah, pemimpin Indonesia tidak mau tolongan kalau kita hanya seperti kasusnya membeli pesawat F-16 Amerika, akhirnya kita tergantung terhadap Amerika. Kalau Amerika melarang kita untuk membeli barang, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita mau mengadakan kerjasama dengan Rusia, nah Indonesia pinter itu membuat MOU supaya di kemudian hari kita tidak tergantung kepada Rusia. MOU itu cakup pasal yang begitu banyak, tapi secara garis besar
bahwa Indonesia mau membeli pesawat Sukhoi di Rusia, tapi harus ada transfer ipteknya. Dalam jangka waktu sekian, semua suku cadang harus sudah bisa diadakan di Indonesia. Dalam jangka waktu sekian tahun, Indonesia harus sudah mampu menguasai ilmunya tentang Sukhoi. Ini gambaran. Sehingga mau tidak mau, ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi negara. Gambarannya seperti itu. Contohnya ya kasusnya Sukhoi. Yang terakhir itu manfaat. Ya, manfaat. Sebenarnya materi ini agak dipotong teman-teman. Kalau kita ngomong tentang manfaat, oh ini yang baik ya. Kalau dampak yang sifatnya negatif ada enggak teman? Perdagangan internasional. Kalau manfaat itu dampak positif berarti. Memungkinkan enggak? Dampak negatif. Halo, kelas 9? Dengan adanya perdagangan internasional berdampak negatif bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya. Saya mohon maaf, materi Anda dipotong. Kalau dulu ngomong tentang dampak perdagangan internasional, akhirnya terpecah dua. Dampak positif, dampak negatif. Tapi sekarang istilah dampak itu dihilangkan, lalu bicara tentang manfaat. Ya. Itu yang dampak positif sebenarnya. Apa? Maka saya mengatakan, untuk anak-anak tertentu mungkin jadi nanti ada pertanyaan. Tapi nanti, karena kita sudah menghilangkan hal yang dihilangkan dari materi sebelumnya. Ngomong dampak, kita ngomong dampak positif dan dampak negatif. Tapi dampak negatif akhirnya dihilangkan, kita hanya ngomong tentang manfaat. Itu. Oke, selanjutnya kita ngomong hambatan. Hambatan, ini materi terakhir kita di ini, hambatan. Walaupun ketika suatu negara itu mau mengadakan perdagangan internasional, pasti inginnya manfaat. Tidak pernah ada negara itu mengadakan perdagangan internasional supaya berdampak negatif. Ini mungkin pikiran mengapa dampak negatif itu tidak perlu diinformasikan. Nggak tahu latar belakangnya menghilangkan materi dampak negatif ini. Sehingga yang didorong dampak positif, sehingga di sana dikatakan manfaat. Karena memang secara prinsip yang namanya perdagangan internasional itu diadakan untuk mendapatkan manfaat. Dan sebaliknya, apakah ada hambatan-hambatan? Ada. Ketika dalam perdagangan internasional itu dalam perjalanannya pasti ada hambatan-hambatan. Hambatannya apa? Berapa di antaranya ini? Ke barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Salah satunya adalah faktor dumping tadi. Kita jelaskan berarti ini nggak perlu. Memang di luar negeri lebih murah, maka ya ini menjadi hambatan tersendiri. Jadi hambatan, apalagi produk-produk dalam negeri. Dalam negeri akan menjadi bumerang buat negara itu, produk dalam negeri akhirnya bisa terancam. Bisa terancam. Berikutnya, biaya masuk yang tinggi. Biaya cukai, biaya masuk. Karena barang dalam luar negeri yang mau masuk ke suatu negara itu dikenai pajak. Kita belum ngomong tentang perdagangan bebas loh ya. Jadi secara umum bahwa barang masuk dari luar negeri masuk ke suatu negara itu pasti dikenai pajak. Kalau pajaknya tinggi, nah ini menjadi penghambat. Karena nanti harga jualnya akan menjadi tinggi. Pikir gampang dipahami ini ya. Nomor 3, adanya proteksi. Itu juga menjadi penghambat. Proteksi itu apa? Proteksi itu adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Proteksi. Misalnya, Indonesia tidak boleh mengimpor apa ya, yang larangan impor Indonesia itu. Memproteksi. Salah satu bentuk proteksi, salah satunya larangan impor. Itu sebenarnya salah satu proteksi untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Nah, misalnya saya contohkan, nanti mungkin larangan impor ada sendiri, tapi maksudnya
proteksi itu salah satunya adalah bentuknya adalah larangan impor. Indonesia tidak boleh mengimpor beras. Apa? Indonesia tidak boleh mengimpor beras. Misalnya ada kebijakan seperti itu. Tujuannya untuk apa, nak? Misalnya, Melindungi produk dalam negeri. melindungi produk dalam negeri, yaitu melindungi petani Indonesia. Kita tahu beras yang dari Thailand, beras yang dari Vietnam, itu harganya jauh lebih murah dibandingkan beras yang dari petani Indonesia. Nah, kalau ini dibiarkan, misalnya, wes luwih murah sana, ayo ngimpor sebanyak-banyaknya. Yang dirugikan kan petani Indonesia. Ada namanya salah satunya larangan impor, tapi kalau Indonesia itu bukan istilah larangan impor, nanti ada pembatasan, ada kuota. Suatu saat impor dibuka, tapi dibatasi. Tapi suatu saat impornya ditutup. Mungkin pas masa-masa panen, impornya itu ditutup, tapi ketika masa-masa paceklik tahu enggak paceklik? Teman-teman paceklik tahu? Bahasa Jawa. Paceklik itu gagal panen. Gagal panen. Di masa paceklik, masa gagal panen, itu bisa jadi keran itu dibuka. Dan impor dibuka, impor beras. Tetapi perlu dibatasi. Jangan sampai sebebas-bebasnya. Karena nanti akan merugikan produk dalam negeri, khususnya para petani. Harga beras akan jatuh. Ada yang diuntungkan enggak? Kalau ngimpor beras murah dari luar negeri sebenarnya ada yang diuntungkan enggak? Enggak? Konsumernya. Ada konsumernya. Ibu Anda senang, harga berasnya murah, gitu loh. Yang jadi masalah memang itu ada petani, maka pemerintah lebih memberatkan petani lah. Kalau ibu-ibu Anda, papa Anda sudah bisa mencari pekerjaan dan menghasilkan lah. Kalau petani dengan petani Indonesia dengan petani luar negeri kan berbeda. Kalau petani luar negeri kan berdasi, bulan perguruan tinggi, kreativitasnya tinggi. Kalau petani Indonesia jadi nggak pernah sekolah, mungkin jadi hanya sampai SD. Misalnya kayak gitu. Bapak saya dulu hanya SR, sekolah rakyat. Misalnya kayak gitu. Karena ini perlu dilindungi kan itu. Ya, seperti itu. Sebenarnya ada yang diuntungkan. Oh, ada. Keluarga kita diuntungkan itu dengan beras yang semurah-murahnya kan kita bisa, pengeluaran kita menjadi kecil kan itu. Kayak gitu. Ada suatu rencana besar yaitu melindungi petani. Tidak dirugikan. Next, lanjut 4. Kuota, ya tadi kuota. Saya jelaskan beserta tadi bahwa kuota itu sebenarnya kebijakan kuota itu salah satunya untuk proteksi. Tujuannya untuk proteksi. Kuota itu merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Kalau impor dibatasi. Lalu kalau ekspor kan menghasilkan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus pasti. Di sana dikatakan batasi jumlah ekspornya mungkin jadi dalam negeri ini justru membutuhkan sekali. Jangan sampai misalnya kayak gitu. Hal tertentu produk itu dibutuhkan di dalam negeri. Nanti kalau ke luar negeri lalu masuk lagi ke Indonesia menjadi mahal misalnya kayak gitu. Ini sudah dipikirkan pasti, apalagi kalau ekspor itu sebenarnya menghasilkan, tapi kalau harus dibatasi ada pertimbangan-pertimbangan. Harus dibatasi. Tadi kan dikatakan ekspor itu kan mendatangkan keuntungan. Kenapa harus dibatasi? Ya mungkin pertimbangan-pertimbangan khusus, barang-barang khusus itu perlu dibatasi. Next berikutnya. Yang kelima, yang terakhir, ini yang terakhir saat ini materinya, itu
hambatan yang lain jadi pertentangan politik. Mungkin jadi peperangan. Adanya perang negara A, negara B, akhirnya perdagangan internasional menjadi terhambat. Mereka nggak bisa berdagang secara internasional. Kemudian adanya pertentangan politik bisa jadi. Contohnya misalnya, mau tak pertentangkan yang mana ya? Misalnya saat ini yang kalau masalah ekonomi itu pertentangan politiknya kan antara yang terkuat itu negara mana dengan negara mana, Pak. Nah, teman-teman ini mengamati begitu. Kalau di bidang ekonomi saat ini pertentangan besarnya negara mana dengan mana misalnya? Amerika dengan Cina. Amerika dengan Cina. Amerika dengan Cina ini pertentangan secara ekonomi. Secara kekuatan selama ini secara militer dan mempengaruhi dunia secara politik